semuanya, kembali lagi bersama Kang Afif di sini. Pernah nggak Anda ngerasa kesulitan ketika memasarkan suatu produk? Mungkin sebetulnya barangnya udah ada nih, media sosialnya juga udah ada, tapi kok penjualannya gitu-gitu aja ya? Nah, kalau Anda ngerasa demikian, coba untuk memikirkan apakah Anda selama ini hanya sekedar fokus menjual produk Anda dengan mempromosikan keunggulannya aja. Atau Anda menjual produk yang menjadi solusi atas permasalahan konsumen Anda. Nah, kalau ternyata produk Anda sudah menjadi solusi, tapi masih merasa sulit untuk dipasarkan, berarti Anda perlu merubah cara promosi Anda dengan melakukan psikologi bisnis. Pada video kali ini, saya akan share pada Anda apa aja psikologi bisnis yang bisa Anda coba dan terapkan pada bisnis Anda yang bisa mempengaruhi psikis konsumen untuk membeli produk Anda dan membuat konversi bisnis Anda semakin lancar. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe-nya ya dan pencet loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya di channel Kang Afif ini yang membuat bisnis Anda berkembang dan diri Anda sehat secara psikologisnya. Nah, jadi dalam memasarkan suatu produk maupun jasa itu pastinya membutuhkan banyak hal yang harus diperhatikan. Dan tidak hanya berfokus pada pembuatan brand itu saja, tapi juga harus memperhatikan siapa yang akan menjadi target penjualannya atau konsumennya. Maka dari itu, untuk memahami target audience, Anda perlu memahami tentang psikologi bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya menggunakan psikologi bisnis ini adalah untuk mempengaruhi psikologis konsumen sehingga mereka lebih tertarik untuk menggunakan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Jadi, ketika Anda sudah memahami dan menguasai apa itu psikologi bisnis, maka ini bisa membantu Anda untuk memasarkan sekaligus membranding produk Anda, sehingga lebih mudah nantinya dalam menentukan gimana sih cara yang tepat untuk mengkomunikasikan brand atau produk Anda atau jasa Anda, dan juga bagaimana cara meningkatkan jiwa brandnya agar strategi branding dan pemasaran Anda bisa menjadi lebih tepat. Lalu, apa sih yang dimaksud psikologi bisnis itu? Nah, jadi psikologi bisnis itu sendiri itu suatu cara untuk dapat memberikan pendekatan tentang motif-motif yang berpengaruh pada psikis atau emosi dan perasaan pada sebuah produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku bisnis yang milik bisnisnya. Jadi, melalui psikologi bisnis ini, itu Anda bisa narik perhatian dan memberikan sebuah perasaan tertentu pada calon konsumennya. Dengan gitu, kemungkinan untuk konsumen untuk melakukan pembelian akan semakin meningkat. Nah, ada beberapa tips psikologi bisnis yang bisa Anda aplikasikan. Yang pertama adalah metode priming. Priming itu apa? Priming itu adalah mengkaitkan suatu informasi atau suatu produk dengan informasi umum yang sudah ada, dan ini bisa membantu penjualan Anda. Contoh misalnya gini, ketika Anda itu jualannya adalah produk organik, ya produk organik nih, ya barang Anda organik. Nah, maka dengan mengkaitkan produk Anda dengan warna hijau misalnya, ya itu akan memperkuat customer relate pada produk organik Anda. Mungkin karena warna hijau itu relate banget sama daun, pohon, alam, dan sejenisnya. Ya, nah itulah priming. Ketika Anda ingin menjual produk kesehatan atau kebersihan, nah pakai itu sesuatu yang relate sama kebersihan dan kesehatan. Misal warna lagi, ya warna apa? Berarti misalnya warna putih. Nah itu akan lebih relate ya, dan akan lebih mudah dipilih oleh konsumen ya untuk kesehatan kebersihan. Itu contohnya. Jadi dalam ilmu psikologi, priming itu adalah suatu keadaan di mana suatu stimulus dapat menambah informasi tertentu yang telah diingat sebelumnya. Nah, biasanya pebisnis itu banyak yang menggunakan teknik pemasaran priming ini secara halus untuk membantu pengunjung website mengingat informasi yang mereka tawarkan. Jadi cari relate-relate dengan informasi yang kita sudah miliki. Itulah kenapa kadang-kadang juga pakai artis ya. Itu salah satunya adalah metode priming. Meskipun itu ada juga metode namanya lainnya ya gitu untuk yang artis itu. Yang kedua yaitu adalah efek timbal balik atau reciprocity effect. Nah, kalau dengan timbal balik itu secara sederhananya kayak gini. Jadi, misal seseorang melakukan sesuatu untuk Anda, maka Anda secara alami juga kan ingin melakukan sesuatu untuk mereka. Jadi fitrahnya itu, kita sebagai manusia itu kan seneng ketika kita dapat hadiah. Nah, secara nggak langsung, ya fitrahnya kita juga itu ingin memberi balik. Nah, itu adalah reciprocity effect. Dalam bisnis, Anda bisa menerapkan timbal balik ini supaya meningkatkan penjualan Anda. Misalnya Anda memberikan voucher, souvenir, e-book eksklusif, uji coba gratis, dan sebagainya. Dengan ngasih senyum juga itu bagus, ya gitu, senyum. Atau ya, coba gratis, ya bonus gratis gitu.
Nah, dengan pemberian timbal balik itu, maka konsumen akan cenderung merasa dihargai atau diapresiasi dan bahkan bisa menimbulkan kepuasan tersendiri ya bagi konsumen itu bila mendapatkan bonus saat membeli suatu produk. Oh iya, untuk reciprocity effect ini tidak harus dia membeli dulu ya gitu. Bisa di awal, meskipun nggak beli, Anda kasih duluan, itu boleh ya. Ini cobain dulu trial dan sebagainya. Itu. Yang ketiga, yaitu adalah adanya social proof atau testimoni. Nah, social proof ini atau bukti sosial ini mengacu pada teori bahwa seringkali ketika seseorang itu melihat orang lain melakukan hal itu, maka berarti hal itu benar. Ketika orang lain bilang bahwa, wah ini bagus, nah kita tuh umumnya, ya ini umumnya ya gitu, itu suka kebawa-bawa bahwa, oh iya bagus. Semakin banyak orang yang bilang bahwa ini bagus, maka membuat kita pada umumnya itu yakin bahwa oh iya itu bagus ya. Nah, itu dia kenapa sebaiknya pas kita jualan itu ada testimoni, ada social proof yang bisa Anda tulis. Nah, social proof ini bisa Anda terapkan dengan menunjukkan fakta-fakta berupa penilaian konsumen, rating ya, atau testimoni, ulasan pelanggan ya, baik di situs website atau di akun media sosial yang memungkinkan konsumen lain untuk melihatnya karena pada dasarnya suatu produk akan mendapatkan nilai yang lebih besar ketika melihat produk itu disukai oleh orang lain. Makanya kalau Anda ke marketplace dan sebagainya suka ada bintang ya gitu, 5 dan sebagainya, itu teh ngaruh ya gitu ke penjual ke pembeli berikutnya ya. Yang keempat yaitulah decoy effect. Nah, ini merupakan teknik yang sering kali disebut sebagai salah satu teknik psikologi bisnis yang kuat dan efektif. Jadi di teknik ini Anda hanya perlu menyediakan beberapa pilihan produk yang hampir sama dengan pemberian harga yang berbeda. Hal ini tentunya akan membuat lebih banyak pilihan pada konsumen sebelum memutuskan untuk membeli barang. Contohnya gimana? Nah, sederhananya nih, misal Anda ingin membeli sebuah minuman dan di situ ada 3 pilihan ukuran. Small, kecil, 25.000, medium, 29.000, dan large, besar, itu 30.000. Anda perhatikan selisihnya, dari small ke medium itu selisihnya 4.000, dari medium ke large cuma 1.000. Konsumen itu cenderung biasanya memilih yang 30.000. Karena dengan hanya menambah Rp1.000, itu dia dapat ukuran yang besar. Jadi yang dilihat tuh Rp1.000-nya. Oh iya ya, cuma nambah 1.000. Seperti itu. Nah, ya. Jadi ketika Anda menjual produk atau barang, kalau bisa jangan kasih satu pilihan harga. Tapi kasih 3 pilihan dengan pilihan-pilihan options yang berbeda. Ya, itu contohnya. Nah, sekarang yang kelima yaitulah prinsip kelangkaan. Ini yang suka disebut dengan efek FOMO, fear of missing out. Jadi, prinsipnya adalah Anda bisa melakukan penjualan, pemasaran dengan rumus semakin sedikit barangnya atau semakin sedikit waktunya, biasanya orang itu merasa semakin perlu untuk membeli. Contohnya, misalnya limited edition. Nah, hampir habis ya. Sisa tinggal 3. Nah, itu tuh akan membuat urgensi penjualan produk Anda itu meningkat. Hal ini bisa membuat konsumen untuk segera membeli produk Anda karena takut kehabisan atau takut harganya naik. Nah, itu dia 5 tips psikologi bisnis yang bisa Anda aplikasikan ketika Anda menjual suatu barang ataupun jasa, di mana secara tidak langsung itu bisa membuat hati pelanggan itu semakin ingin untuk membeli produk Anda. Nah, kalau Anda tertarik untuk mengetahui lebih dari 100 tips and trick psikologi bisnis lainnya, Anda bisa mempelajarinya di psikologibisnis.com. Karena di sana Anda bisa mendapatkan banyak sekali ilmu yang tentunya bermanfaat bagi perkembangan bisnis Anda. Oke, sekian dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Oh ya, ini saya juga udah menyiapkan beberapa video bermanfaat lainnya untuk Anda simak.